Terima kasih Tuhan, buat sore ini yang Kau beri dalam hidup kami, dan buat kesempatan kami boleh melayani sore hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Pencipta alam semesta, pemegang segala kuasa, Raja segala raja, Kau Tuhan. Kau ampuni yang dosa, Kau sembuhkan yang lara, Kau pulihkan yang luka, Kau Yesus. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Yesus Tuhanku, Pencipta alam semesta, pemegang segala kuasa, Raja segala raja, Kau Tuhan. Kau ampuni yang dosa, Kau sembuhkan yang lara, Kau pulihkan yang luka, Kau Yesus. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Yesus Tuhanku, tiada
sepertimu, tiada sepertimu. Haleluya, tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Yesus Tuhanku, tiada sepertimu. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Kami nyatakan tiada sepertimu. Mari dalam hati kita nyanyikan pujian ini. Tiada sepertimu, kami akui Tuhan, tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Yesus, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Lebih lagi katakan tiada sepertimu. Tiada sepertimu, tiada sepertimu.
seperti-Mu. Yesus Tuhanku. Haleluya, kami naikkan penyembahan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami mau nyatakan penyembahan kami. Haleluya. Kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan sore ini kami memberi penyembahan yang terbaik dalam hidup kami. Biarkan sore ini kami mempersembahkan mezbah ucapan syukur kami, melalui pujian kami, melalui kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Karena begitu dahsyatnya Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini, semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami nyata. Semua karena rencana-Mu indah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah ini sore hari ini, kiranya Tuhan selalu disenangkan dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Urapi kami pelayan-Mu dan jamah setiap umat-umat-Mu, hadirat-Mu turun nyata atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom sambil lambaikan tangan. Shalom. Haleluya. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga semangat kita semangat yang baru. Amin. Amin. Iman kita terus bertambah. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kami tak pernah ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Kita tepuk tangan bersama-sama sore hari ini. Hey. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, penuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita imani bahwa kita mau berjalan bersama Tuhan selamanya. Hey.
tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Nyatakan Yesus kita adalah Raja. Untuk selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja segala Raja, amin. Yes, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan Yesus Raja. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Jemaat saja nyanyikan, hanya Kau Tuhan, sumber yes, tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya, kami mau berjalan bersama-Mu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan selamanya. Selamanya. Sama-sama kita katakan selamanya. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, dan tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan. Yes, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Karamu telah haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, lebih dari persoalan kami, lebih dari ketakutan kami, lebih dari segala bentuk kegelisahan dan tekanan apapun. Biarkan kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mari sembah Dia, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, oh lebih dalam roh dan kebenaran selamanya. Pujian kita berkata, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kalau hari ini masih ada yang lebih dari penyembahan kita, berarti kita harus masih menaikkan level penyembahan kita. Kalau hari ini masih ada perasaan-perasaan tertentu yang menguasai hidup kita, yang lebih tinggi dari penyembahan kita, maka kita harus menaikkan level penyembahan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan melebihi segalanya, melebihi situasi yang ada, melebihi apapun yang paling berat sekalipun dalam hidup kami. Lebih dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarkan ketika kami menyembah Engkau, maka kami berjumpa dengan pribadi-Mu, mengalami aliran-aliran damai sejahtera surgawi-Mu, dan itu menghanyutkan setiap perasaan-perasaan negatif dalam hidup kami. Dan biarkan ketika kami ketemu dengan surga-Mu Tuhan, maka kami boleh mengalami situasi yang diubahkan. Terima kasih. Kami dengar firman-Mu, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, shalom semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Selamat tahun baru. Kiranya bukan hanya angkanya yang baru, tetapi ada hal-hal yang baru dalam hidup kita. Sore hari ini, saudaraku, ada serangga yang sayang dengan mata saya, saudaraku ya. Sehingga tadi bangun-bangun, tadi tidur siang. Karena biasa kalau Sabtu subuh gitu ngelembur dan harus bergumul banyak. Sehingga siang tuh kalau minggu jatahnya tidur saya ya. Saya jarang tidur siang, tapi kalau minggu itu siang harus tidur. Bangun-bangun kenapa mata saya kok berat? Rupanya ada serangga yang sayang ya. Yang kiri ini hampir saja juga bengkak ya, tapi kiranya kita tetap bisa bersukacita walaupun dalam segala situasi. Haleluya. Katakan sama-sama, aku bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Oke. Kita ada di minggu yang pertama, kita ada di tahun yang baru, dan tentu kita mengakhiri 2020, kita tinggalkan tema kita berjalan dalam hikmat ya. Ketika awal tahun 2020 tema ini dicanangkan, kita belum ngerti kalau setahun ini kita akan menghadapi situasi pandemi yang seperti ini. Sehingga saya rasa Tuhan tolong dan Tuhan tuntun tepat sekali ketika kita mengambil tema berjalan dalam hikmat 2020. Karena ternyata ketika pandemi terjadi, maka butuh hikmat untuk mengerjakan banyak hal yang berubah. Saya percaya itu bukan hanya dalam sisi pelayanan gereja, tapi dalam kehidupan kita pribadi, kita banyak memerlukan hikmat. Hikmat ketika situasinya menjadi disebutkan new normal. Kita masuk dalam situasi yang tidak normal, kita butuh hikmat. Kita tinggalkan tema itu, bukan berarti kita nggak perlu hikmat lagi, tetap hikmatnya kita perlukan, tapi temanya ditinggalkan. Nah, sore hari ini akan saya canangkan tema yang baru untuk tahun 2021. Seperti apa temanya? Nanti saya sampaikan. Kita lihat dulu Lukas pasal 22. Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ini cerita tentang Yesus ketika bergumul di Taman Getsemani. Jadi kita akan mulai 2021 dengan Getsemani. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Getsemani artinya tempat pemerasan anggur. Jadi kalau zaman sekarang kita mau minum sari anggur, kita punya alat yang namanya juicer. Ya kan? Anggurnya tinggal dimasukkan juicer dan kemudian dapatlah kita sari anggur. Tapi zaman itu belum ada juicer. Dan anggur adalah sebuah minuman yang biasa diminum oleh orang-orang di zaman itu. Cara membuat sari anggur adalah anggur itu harus digiling. Jadi ada sebuah tempat gilingan batu di mana anggur itu digiling, diperas, dihancurkan dan kemudian muncullah sari anggur. Getsemani itu artinya tempat pemerasan anggur. Dan bukan sebuah kebetulan bahwa di malam yang berat itu Yesus ada di Getsemani. Perasaannya, emosinya, jiwanya itu seperti sedang diperas, sedang ditekan, sedang depresi. Dia mengalami sebuah situasi yang berat. Dan saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup Yesus ada saat dia bersukacita melihat mujizat dinyatakan, melihat orang sakit disembuhkan, melihat berkat yang melimpah, ada orang-orang kaya yang menyertai dia dalam pelayanan, dia dilayani. Dalam hidup Yesus ada waktu-waktu di mana dia bersukacita karena berkat Tuhan, karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi itu semua juga kita alami dalam hidup kita, nggak selalu senang, tetapi ada juga susah. Ketika dia dicobai, ketika dia ditentang, ketika dia dipersalahkan, ketika dia difitnah, ketika dia hendak ditangkap, saudaraku. Jadi hidup itu selalu punya dua sisi, susah dan senang, sehat dan sakit, ya kan? Siang dan malam, hidup kita nggak pernah rata. Katakan sama-sama, hidup kita selalu bergerak. 1, 2, 3, haleluya, ya. Nah itu perlu kesiapan Bapak Ibu untuk mengalami sebuah kehidupan yang berfluktuasi, naik turun itu perlu kesiapan. Dan apa yang sedang kita baca di dalam bagian ini adalah masa di mana Yesus memasuki satu situasi yang paling berat, ya, karena belum pernah dia berdoa sampai keringatnya itu darah. Tapi ketika dia berdoa, bukan hanya mengeluarkan air mata, dia berkeringat. Coba tanya sebelahmu, pernah doa sambil berkeringat? Nah saudaraku, pernah? Pernah kita berdoa bergumul, menghadapi situasi yang sulit sampai kita berkeringat? Sering Pak, saya kalau bergumul itu berkeringat juga, bukan hanya kalau makan Pak, tapi saya kalau berdoa itu selalu berkeringat Pak. Kalau sudah berkeringat, pertanyaannya, pernahkah kita berkeringat darah? Saya percaya belum pernah di antara kita, ya. Belum pernah di antara kita yang keringatnya itu adalah tetesan-tetesan darah. Itu menunjukkan bahwa Yesus sedang mengalami situasi yang sulit di dalam hidupnya. Nah, ada 3 poin yang saya ingin bagikan Pak sore hari ini. Yang pertama, ada saat kita perlu suplai kekuatan. Katakan sama-sama, ada saat aku perlu kekuatan. 1, 2, 3. Haleluya. Di
Di pasal ini, di bagian ini, kita melihat Yesus sedang perlu kekuatan. Dan untuk itu dia melakukan sesuatu. Ada saat di mana hidup kita itu perlu suplai kekuatan. Susah atau suka atau tidak suka, kita siap atau tidak, kesulitan itu akan datang. Ini bukan bernubuat tentang kesulitan, saudaraku. Kesulitan itu tidak usah dinubuatkan, dia pasti datang dalam hidup kita. Ya, kita harus memandang dan melihat itu sebagai sebuah realita. Dia perlu suplai kekuatan. Dan ketika dia perlu suplai kekuatan, dia melakukan sesuatu. Yang poin yang kedua, bangun kekuatan dengan kebiasaan positif. Coba lihat ayat 39. Suplai kekuatan bisa dialami, bisa mengalir melalui sebuah kebiasaan positif. 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Jadi Yesus sudah biasa. Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi bangun kekuatan melalui kebiasaan positif. Ya, ucapkan sama-sama. Kebiasaan positif membangun kekuatan. 1, 2, 3. Dalam hal ini Yesus terbiasa ke Bukit Zaitun. Karena di Bukit Zaitun itu ada sebuah taman yang namanya Getsemani. Jadi Getsemani terletak di rangkaian perbukitan Zaitun. Ya. Ada ahli yang mengulas bahwa Getsemani itu sebenarnya taman kepunyaan seorang yang kaya. Karena Yerusalem itu terlalu sempit untuk membuat taman, sehingga orang-orang kaya itu biasanya beli tanah di luar kota Yerusalem kemudian membuat taman pribadi. Dan rupanya si orang kaya ini mengizinkan Yesus untuk memakai tempat itu sebagai tempat doa. Jadi Yesus terbiasa berdoa di taman Getsemani. Seperti biasanya, sebagaimana biasa. Nah, karena itu pesan awal tahun 2021 itu, mari kita bangun kekuatan dengan kebiasaan yang positif. Saya banyak menjumpai kadang-kadang dalam konseling dengan jemaat, ada banyak kesulitan dalam hidup kita yang itu terjadi bukan karena dosa, tapi karena kebiasaan buruk. Ada banyak hal yang dicurhatkan kepada kami gembala, itu kadang-kadang gak ada hubungannya dengan dosa, tapi sangat berhubungan dengan yang namanya kebiasaan buruk. Males, ya kan? Bangun siang, suka bangun siang, saudaraku, makan sembrono misalnya. Manajemen keuangan yang kacau balau, tidak bisa memprioritaskan mana kebutuhan, mana keinginan. Ngomongnya sembrono, saudaraku, gak kontrol ngomong, gak kontrol emosi, tidak kontrol pikiran, saudaraku. Itu bukan dosa, tetapi itu kebiasaan buruk. Jadi musuh kita ini sebenarnya dua yang harus dikalahkan, dosa dan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini melemahkan, kebiasaan buruk itu menyusahkan. Tapi kita melihat sore hari ini, Yesus mengatasi kebutuhan akan kekuatan itu dengan kebiasaan positif, yaitu berdoa. Katakan sama-sama, doa adalah salah satu kebiasaan positif. 1, 2, 3, haleluya. Iya. Baru salah satu, doa itu baru salah satu kebiasaan positif. Dan apa yang kita pelajari sore hari ini, Yesus melakukan kebiasaan berdoa di taman Getsemani. Dan Bapak Ibu, saudaraku, dikatakan dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 40. Ya, itu diucapkan 2 kali, ayat 40 dan ayat 46. 2 kali diucapkan dalam satu waktu yang sama, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, 2 kali, artinya itu sesuatu yang penting. Kemudian coba maju ayat 42. Apa isi doanya? Isi doanya adalah dia nawar sebenarnya. Jadi ada sebuah jatah penderitaan
yang dijatahkan oleh Bapa kepada Yesus, dan sebenarnya dalam hal ini dia nawar. Boleh enggak kalau ini diambil? Boleh enggak kalau aku enggak lewati ini? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ini dia nawar. Tetapi setelah nawar, dia berserah. Dia berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, banyak beberapa orang itu kadang-kadang gak siap mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa ke depan akan ada kesulitan. Ada banyak orang yang tidak siap mendengar kenyataan bahwa akan datang sesuatu yang sulit. Akan datang suatu penderitaan, akan datang sebuah situasi goncangan. Banyak orang yang tidak siap. Pak, jangan khotbah itu, jangan katakan itu. Nanti ujung-ujungnya sebenarnya dia takut mati. Ketika seseorang takut mati, sebenarnya dia berkata, aku gak mau mati. Tapi suka gak suka, siap gak siap, kematian itu pasti akan datang. Nah, Yesus membangun kekuatannya dengan kebiasaan positif. Mari kita bangun kebiasaan positif, biasa berpikir positif, biasa tidak negatif thinking, biasa mengampuni, biasa menyembah Tuhan, biasa beribadah, biasa saat teduh, biasa dengar OBS, saudaraku ya, haleluya. Biasa Bapak Ibu ikut kebaktian mau online mau offline silahkan, tapi biarkan kita sungguh-sungguh. Ya. Yang bagi yang belum dengar, ada hook yang beredar di Kalinegoro ini, ternyata kami baru tahu kemarin karena ada yang lapor. Bu, ternyata sama Bu Webe saya ikut dengar. Bu, ternyata ada berita tersebar di luar bahwa ibu itu positif COVID. Siapa yang ngomong? Ini ada satu ibu, tapi ibu ini bilang dari satu ibu ini, dia nyebut ibu ini. Nah, kebetulan saya punya WA-nya ibu ini gitu ya. Orang gereja lain sih saudaraku ya. Kemudian saya WA. Bu, saya dapat laporan ada informasi tersebar istri saya positif COVID, dan orang itu berkata informasinya dari ibu. Itu berita dari mana, Bu? Saya tanya gitu kan. Dan kemudian dia jawab, oh saya dengar dari, dia sebut satu nama. Maaf kalau salah ya. Dan nama yang disebut itu adalah seorang anak kecil berumur 9 tahun. Haleluya, puji Tuhan ya. Seorang anak kecil 9 tahun yang juga sedang isolasi mandiri. Nah, bayangkan betapa luar biasanya, saudaraku, dia percaya informasi dari seorang anak kecil yang juga 3 minggu gak keluar, gak ngerti obrolan mereka bagaimana, dan kemudian waktu jalan pagi dia ngomong, katanya Bu Webe, katanya positif COVID, dan kemudian menyebarlah berita itu. Tapi Bapak Ibu, kami menghadapinya dengan senyum. Saya berkata, Bu, tolong diralat, istri saya sehat-sehat. Kalau kami COVID, kami harus ngomong jujur. Karena kami sayang jemaat. Kami gak mau pakai topeng menyembunyikan bahwa kami sakit dan kemudian jemaat terpapar. Jadi untuk yang hadir sore hari ini tenang. Kami gak akan sembunyikan kalau memang ternyata kami dinyatakan positif. COVID ya maksudnya, pikiran harus positif saudaraku, hati harus positif, dompet harus positif, nah gitu saudaraku ya, emosi harus positif, maksudnya positif COVID. Kalau kami dinyatakan positif COVID, kami gak akan tutupi. Mungkin jemaat akan off dulu lah, gitu. Kenapa? Karena kami sayang jemaat. Demi kepentingan jemaat, demi kepentingan masyarakat, kami akan sampaikan apa adanya. Jadi Bu, jangan percaya omongan anak kecil, apalagi dia 3 minggu gak keluar. Ibu tenang saja, kalau kami COVID kami yang akan ngomong duluan. Pertama, saya sebarkan supaya masyarakat berjaga, jemaat juga berjaga. Nah, artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita sekali lagi harus membangun kekuatan dengan kebiasaan positif. Ya, jangan takut. Ketika itu datang, hadapi. Kita nggak mau itu datang, tetapi ketika itu datang, hadapi. Yesus nggak mau salib, tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Kita berdoa, Tuhan, kalau boleh corona selesai 2021. Kalau boleh. Tapi kita harus jangan berhenti di situ. Harus pakai kalimat yang selanjutnya. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi.
Tuhan kalau boleh aku nggak mau terpapar. Aku nggak mau dinyatakan positif COVID. Tapi saya mau berkata fakta mengatakan nggak ada di antara kita yang kebal. Mau kita suka doa, mau kita saudaraku berpuasa 40 hari 40 malam, saya ngomong gak ada yang kebal. Jadi kalau saya ngomong begitu bukan berarti saya itu mentang-mentang berani berkata bahwa saya gak akan terpapar. Enggak, saudaraku. Fakta mengatakan siapapun mereka bisa berpotensi terpapar virus ini. Tetapi bangun kebiasaan positif, jangan takut ketika itu datang kehendak Tuhan yang terjadi. Tuhan punya rencana yang indah. Begitu juga mindset kita terhadap yang namanya kematian. Kita harus berpikir positif Bapak Ibu, Saudaraku. Kenapa sih corona jadi heboh? Karena sebenarnya orang hanya fokus kepada mereka yang mati. Itu saja sebenarnya intinya. Makanya orang sudah sembuh, Saudaraku, kadang-kadang masih dijauhi. Ya, saya nggak mau itu terjadi di Karisma. Kalau mereka yang terpapar positif COVID dan sudah dinyatakan sembuh, ya terimalah mereka. Jangan diperlakukan seperti orang kusta, ya kan? Jangan diperlakukan seperti, saudaraku, teroris yang harus dijauhi, yang harus disingkirkan. Enggak boleh begitu. Ini semuanya membuat kita susah, saudaraku ya. Mari bangun kekuatan dengan kebiasaan positif. Biasa untuk membangun iman kita. Sehingga ketika iman kita muncul, maka imunitas itu juga muncul. Mungkin orang sekali lagi berharap kepada vaksin. Saya mau sampaikan sebuah berita yang saya baca tadi malam. 240 orang Israel itu terpapar positif corona setelah menerima vaksin. Iya. Mereka pakainya Pfizer ya, kalau kita kan Sinovac ya. Sinovac, tapi mereka pakainya Pfizer. Dan apa artinya penelitian ini? Artinya begini, ketika seseorang divaksin, tidak ujuk-ujuk dia kebal. Jadi bukan berarti hari ini aku divaksin, besok aku kebal, enggak. Jadi rupanya bukan berarti vaksinnya salah, bukan berarti vaksinnya juga tidak berguna. Tapi artinya vaksin itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang itu perlu waktu untuk penyesuaian. Vaksin itu bekerja, kemudian gen kita meresponi dan sebagainya, muncul antibodi, itu perlu waktu. Jadi sekali lagi bukan berarti hari ini aku divaksin, besok aku lepas masker, cepiki-cepiki sama orang yang positif, saudaraku, ya kita tetap terpapar walaupun kita sudah divaksin. Tapi artinya itu perlu waktu. Artinya vaksin belum tentu jadi solusi persoalan kita. Artinya saya mau berkata Bapak Ibu, 2021 masih akan berat pergumulan kita. Ya, saya ngomong begini jangan takut, saudaraku, jangan takut. Kalau kita percaya ada Immanuel yang menyertai kita nggak akan takut, saudaraku ya, haleluya. Kita nggak akan takut. Saya sedang siapkan materi untuk membedakan antara bedanya berjaga dan takut. Karena orang kadang-kadang sebenarnya takut, tapi pakai istilah berjaga-jaga. Kamu ini berjaga-jaga, gitu kan? Padahal sebenarnya takut. Nah, saya lagi nyiapkan materi. Bedanya apa sih? Takut dan berjaga. Nah, tapi sekali lagi ada saat kita perlu suplai kekuatan. Dan mari kita bangun kekuatan itu dengan kebiasaan positif. Haleluya. Saya percaya menghadapi situasi yang sulit ini adalah buat saya tergantung tabungan. Jadi begini saudaraku, saya gambarkan seperti ketika situasi kesulitan ekonomi terjadi. Ketika kesulitan ekonomi terjadi, maka orang-orang kaya yang investasinya banyak, tabungannya banyak, mereka akan lebih aman, settle. Ya, karena mereka punya keuangan yang sudah diinvestasikan dan disimpan untuk situasi yang sulit. Seperti ketika 7 tahun kelimpahan di Mesir, 7 tahun kelaparan. Kenapa 7 tahun kelaparan ini bisa teratasi? 7 tahun kelaparan ini bisa dihandle dengan baik karena ada simpanan tabungan dari 7 tahun kelimpahan. Nah, di situasi sulit seperti ini akan sangat mempengaruhi tabungan kekuatan kita di masa kita normal.
Ketika di masa normal dulu kita sudah terbiasa dengan firman Tuhan. Di masa normal sebelum ada corona dulu kita terbiasa menyembah Tuhan. Di masa sebelum corona dulu kita terbiasa berdoa. Maka di situasi sulit seperti ini, itu kekuatan itu muncul, saudaraku. Jadi kekuatan kadang-kadang gak muncul tiba-tiba. Kekuatan itu sesuatu yang harus dibangun hari demi hari demi hari demi hari. Nah, kita masuk awal tahun baru. Kalau hari ini kita masih santai, kalau hari ini kita gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, ingat, ke depan situasinya mungkin akan tambah buruk. Yang disasar sebenarnya bagaimana supaya perekonomian kacau, keuangan mengalami situasi yang chaos, dan di sanalah antikris muncul. Dan rupanya musuh kita, mereka tahu bahwa dengan virus ini, maka ini cukup untuk mengobrak-abrik situasi ekonomi, kamtipmas, hubungan sosial masyarakat, berubah semua loh saudaraku. Orang jadi saling curiga satu dengan yang lain. Kemudian ekonomi mengalami kebekuan, gak bisa cair dan sebagainya. Yang disasar sebenarnya itu, ya, yang disasar itu. Karena itu bangun kekuatan dengan kebiasaan positif. Dan yang terakhir, yang ketiga, doa adalah suplai kekuatan utama. Katakan sama-sama, doa suplai kekuatan utama. 1, 2, 3. Iya, Yesus menghadapi situasi yang sulit itu dengan berdoa. Nah sekarang coba Yosua tolong tampilkan ayat yang ke-43. Yuk 43 ya. Ketika Yesus berdoa, Bapak Ibu, Saudaraku, apa yang terjadi? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah ini posisi Yesus bukan sedang sebagai Allah, tapi ini posisinya sebagai manusia yang sama seperti kita, yang juga takut, yang butuh kekuatan. Karena jangan melihat ayat ini, Yesus kan Allah, kok dikuatkan malaikat? Ini dalam posisi Yesus sebagai manusia. Manusia yang ketakutan melihat ngerinya hukuman salib. Dia doa dan malaikat datang memberikan kekuatan. Malaikat datang mensuplai, menambah kekuatan untuk Yesus bisa menghadapi salib. Ya. Yang menarik, kata memberi kekuatan itu hanya dipakai 2 kali di Alkitab. Dalam bahasa asli ya. Jadi dalam bahasa Yunani, kata memberi kekuatan itu dipakai kata eniskoo. Gak usah dihafal, gak apa-apa. Tapi artinya adalah to grow strong, bertumbuh semakin kuat. Kemudian to make strong, menjadi kuat. Jadi ketika malaikat itu datang dari surga, dia menumbuhkan kekuatan dari Yesus. Ketika malaikat itu datang dari surga, dia membuat Yesus kuat. Ya, dia membuat Yesus kuat. Dia membuat Yesus bisa tabah, sanggup menghadapi salib. Dan itu cuma dipakai 2 kali. Kata eniskoo itu cuma dipakai 2 kali. Yang pertama di ayat ini, yang kedua, coba Yosua beralih sebentar dalam Kisah Rasul 9 ayat 19. Ini menarik. Kisah Rasul 9 ayat 19. A, yang A saja. Kisah Rasul 9 ayat 19a. Oke ya, saya bacakan ya. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, kata pulihlah kekuatannya itu juga dipakai kata eniskoo. Sama dengan kata yang dipakai ketika Yesus diberi kekuatan oleh malaikat di Taman Getsemani. Nah ini cerita apa? Ini cerita tentang Saulus. Ceritanya Saulus akan menganiaya gereja di Damsik. Kemudian di tengah perjalanan dia dengar suara, dia lihat cahaya, dia buta, dia rebah, ya kan? Dan setelah itu dia tidak makan 3 malam, 3 hari 3 malam, dia nggak makan. Kemudian sementara dalam pergumulannya Tuhan bicara sama seorang yang namanya Ananias. Dia ngomong, Ananias, kamu cari Saulus, ada di jalan lurus. Dia ada di sana, doakan dia. Dan kemudian Ananias, singkat cerita, Ananias mendoakan Paulus. Kemudian ketika didoakan Ananias, Paulus kembali bisa melihat.
Saulus bisa melihat, oke? Setelah dia melihat, dia dibaptis, tentu diajar dulu ya sama Ananias, diajar, dia dibaptis, dan setelah dibaptis muncul ayat 19a. Dia makan dan pulihlah kekuatannya. Dia makan dan eniskoo. Dia bertumbuh menjadi semakin kuat. Artinya begini, kekuatan itu bisa kekuatan tubuh, bisa kekuatan jiwa. Yang dibutuhkan Saulus di ayat ini adalah kekuatan tubuh. Karena 3 hari 3 malam gak makan. Ketika tubuhnya butuh suplai kekuatan, dia makan. Oleh kekuatan makanan itu, maka pulihlah kekuatannya. Eniskoo. Pulihlah kekuatannya. Dia jadi kuat tubuhnya. Ini Saulus. Nah, kembali ke Lukas 22 ayat 43. Kita segera selesai. Nah, kalau Saulus ngerti bahwa kekuatan yang dia perlukan itu adalah kekuatan tubuh, dia makan jasmani. Tapi di ayat ini, Yesus sedang tidak perlu kekuatan tubuh. Yesus sedang perlu kekuatan jiwa. Dan karena itu dia tidak makan. Solusi untuk mensuplai kekuatan jiwanya, dia nggak makan. Tapi dia berdoa. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita butuh kekuatan tubuh dan kekuatan jiwa. Kalau engkau lapar, kalau tubuhmu lemah, engkau lapar, makanlah. Makanlah sungguh-sungguh. Tapi ketika engkau ngerti jiwamu susah, jiwamu lemah, jiwamu tertekan, jiwamu gelisah, jiwamu takut, depresi, berdoalah sungguh-sungguh. Jangan makan, berdoalah sungguh-sungguh. Dan persoalan ini tidak bisa diatasi dengan tidur. Tadi dia ketemu murid-muridnya tidur. Tuhan gak bilang, saya itu terbiasa Bapak Ibu, kalau lihat orang tidur itu gak mau ganggu. Karena saya terbiasa dari pola keluarga Pak Doni dulu, ya. Ibu selalu berkata, kalau Bapak tidur jangan diganggu. Ada tamu jangan bangunkan. Bapak sudah lelah bekerja, jangan ganggu Bapak sedang tidur. Nah, itu kebiasaan kami. Jadi sampai saya menikah dengan Bu Febe, kalau saya lihat Bu Febe lagi tidur dan kemudian ada jemaat yang cari, saya kadang-kadang gak mau membangunkan. Karena itu pola sudah terbiasa dari keluarga kami, hargai orang tidur. Nah, berbeda dengan kebiasaan Bu Febe, saudaraku ya. Karena Bu Febe itu dilahirkan di satu pastori yang pengerja berapa? Ada pengerja berapa? Ada 9 pengerja. Jadi pas Bu Febe itu lahir di tengah-tengah keluarga yang rumahnya itu selalu rame. Banyak orang. Ya karena papi pelayanannya cukup besar ya. Jadi artinya memang perlu banyak orang-orang yang mendampingi dan bekerja, mahasiswa praktek dan sebagainya itu ada di rumah. Dan pastori di tempat mertua melayani itu hampir setiap hari ada tamu. Jadi Bu Febe itu lahir di satu pastori yang terbiasa rame, ribut gitu loh. Sehingga orang tidur itu ya bukan tidak penting saudaraku, tetapi tidur ya tidurlah dalam keramaian. Nah gitu kan. Nah itu berbeda gitu. Itu berbeda. Kalau ada tamu dipanggil ya. Nah, kalau ada tamu dipanggil. Pi ada tamu, cari papi dipanggil. Berbeda kebiasaan. Jadi biasanya yang terjadi adalah kalau Bu Febe tidur, saya nggak mau membangunkan karena kebiasaan saya. Tapi kalau saya tidur, dibangunkan. Kalau saya tidur, dibangunkan. Atau kalau tidak dibangunkan, juga Bu Febe terbiasa melakukan banyak aktivitas. Geret kursi, srek, wah gitu kan. Pasang lampu, cetek, saudaraku, haleluya, kan begitu. Oh, pasang blender, dan saya terganggu tidurnya, saudaraku ya. Saya terganggu tidurnya. Kenapa? Karena kebiasaan yang berbeda. Saya terbiasa untuk menghormati orang tidur. Jadi kalau ada orang tidur, hormat. Nah, maksudnya saya terbiasa menghormati orang tidur. Kalau ada orang tidur, dihormati. Ini waktu yang serius, harus tidur sungguh-sungguh. Gitu ya, haleluya.
Tapi rupanya kebiasaannya Yesus ya. Karena ketika dia lihat murid-murid tidur, saudaraku, dibangunkan. Haleluya. Jadi rupanya yang lebih alkitabiah yang sana, saudaraku ya, haleluya. Ketika dia lihat murid-muridnya tidur, Yesus gak kayak saya. Kasihan, capek ini. Ini kan baru aja perjamuan malam, saudaraku ya. Cerita di sini baru saja mereka makan besar. Jadi ini dalam keadaan doa sambil kuwaregen, saudaraku begitu kan. Ini doa sambil saudaraku kenyang karena mereka baru aja memecah-mecahkan roti, gitu ya. Mereka baru perjamuan, baru kemudian Yesus berdoa. Nah, gitu ya. Jadi ini doa dalam keadaan kenyang, kekenyangan. Dan Yesus bukan lihat murid-murid tidur nggak? Kasihanlah murid-muridku udah capek menyertai aku kemana saja, biarkan dia tidur. Enggak. Yesus bangunkan. Hei, bangun, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Diulangi 2 kali. Perintah ini. Jadi kebutuhan kekuatan jiwa gak bisa diatasi dengan hanya makan. Makan tubuh kita yang kuat, tapi jiwa bisa tetap susah. Dan kebutuhan kekuatan jiwa gak bisa diatasi hanya dengan sekedar tidur. Bukan berarti tidur gak penting, tidur setelah secukupnya. Tapi maksudnya di waktu ini kan, ini waktu di mana seharusnya murid-murid tidak tidur. Mereka seharusnya berdoa, bukan berarti Tuhan berkata tidur itu nggak perlu. Tidur itu juga suplai kekuatan untuk tubuh kita, ya, untuk tubuh kita. Tapi tidurlah di saat yang tepat. Di saat ini, Yesus sedang minta berjaga-jaga 1 jam. Nah, akhirnya Bapak Ibu, sekali lagi doa adalah suplai kekuatan utama. Ayat terakhir, 44. Ayat 44 sebelum kita perjamuan kudus, lihat. Kalimat ini jujurnya Alkitab. Bahkan ketika Yesus takut, Alkitab nulis takut. Alkitab tidak pernah berkamuflase, memakai topeng, menampilkan Yesus hanya sebagai pribadi yang luar biasa. Tapi ternyata Alkitab pun menggambarkan ketika Yesus sangat ketakutan. Lihat ayat 44, ia sangat ketakutan. Ada sangat, bukan sekedar takut nih, sangat ketakutan. Tapi yang dilakukan adalah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kata sangat ketakutan itu negatif. Tapi dia atasi dengan yang positif adalah makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kita lapar sedikit, kita bisa makan sedikit. Kita lapar sedikit, kita bisa makan kue, ganjel sedikit, beres. Tapi ketika kita lapar banyak, kita harus makan banyak. Tambah kalau perlu. Kenapa? Karena masih lapar. Susah sedikit, doa sedikit. Tapi susah banyak, seharusnya kita juga doa banyak. Kita harus bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh berdoa. Itu yang dilakukan Yesus. Jadi mari kita belajar dari Getsemani. Dan karena itu saya canangkan tema 2021 ini adalah berjalan dalam kekuatan. Kalau 2020 berjalan dalam hikmat, maka saya mencanangkan tema 2021 ini tahun di mana kita harus berjalan dalam kekuatan. Kenapa? Karena saya melihat sesuatu yang berat ke depan. Saya melihat sesuatu yang penuh pergumulan. Kita butuh kekuatan, dan kekuatan itu hanya bisa dibangun melalui kebiasaan positif dan doa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita masuk perjamuan kudus. Haleluya. Tolong kami umat-umat-Mu Tuhan. Tolong kami gereja-Mu Tuhan. Karena ke depan kami tidak bisa lagi bergantung dengan makanan jasmani. Kami tidak bisa lagi bergantung dengan keuangan yang kami miliki. Ke depan akan ada goncangan-goncangan yang lebih serius. Tetapi Engkau janji sebagai Immanuel yang menyertai kami. Kami perlu kekuatan hati dan jiwa Tuhan. Coba D. Kami perlu kekuatan di dalam hadirat-Mu. Kami perlu kekuatan di dalam kemuliaan-Mu. Karena itu biarkan GPDI Karisma, umat-umat Tuhan, kami berjalan dalam kekuatan sepanjang tahun ini. Biarkan kami berdoa meminta kepadamu tetapi juga berserah. Karena ternyata ada penderitaan-penderitaan yang tidak bisa diambil. Ada penderitaan-penderitaan yang tidak bisa diangkat. Ketika Engkau menawar salib kepada Bapa,
maka Engkau tahu bahwa Engkau harus menghadapi itu, Tuhan Yesus. Itu penderitaan yang harus dilewati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku kita hanya dapatkan di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu. Ya, kami menyerahkan hidup kami selamanya,
Ajaib Kau Tuhan, mari pelayan perjamuan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Biarkan ini menjadi suplai kekuatan untuk kami memasuki tahun 2021 ini. Biarkan ini memberikan iman, pengharapan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan, dan biarkan hadirat Tuhan tetap menjadi bagian kami. Mengucap syukur kami masuk perjamuan kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ya Tuhan. Biarkan alirkan kekuatan yang baru sore hari ini. Sumbernya adalah Tuhan, sumbernya adalah Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Jemaat saja. Ya Tuhan, sungguh kami perlu Engkau, sungguh kami perlu kekuatan-Mu. Haleluya. Kau Allah, Kau Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Oh, kami katakan Engkau ajaib, kami katakan Engkau dahsyat, kami katakan Engkau kuat Tuhan. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari kita angkat tubuh Kristus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, oh dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih buat tubuh-Mu.
Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Getsemani, tempat pergumulan, tempat kemenangan. Getsemani, taman doa yang indah. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih buat tubuh Yesus yang diserahkan bagi kami Tuhan. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku, mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Connected. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Ku yakin anugerahnya, anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu, yes Lord. Ini kekuatan kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat darah Yesus. Di hadapan kami ada anggur yang adalah darah-Mu. Dan biarkan darah Yesus mengawali tahun ini, memberikan suplai kekuatan baru buat setiap kami. Dan biarkan kami dipulihkan, dibangkitkan, disegarkan, dijaga, dilindungi. Terima kasih Tuhan. Dan setelah itu Dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Biarkan kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Biarkan kami menerima kekuatan yang baru. Dan biarkan bukan hanya kekuatan jasmani, tetapi kekuatan rohani. Kekuatan yang muncul dari dalam kami. Tuhan, jamin kebutuhan umat-umat-Mu secara jasmani, supaya mereka kuat tubuh mereka. Dan jamin juga kebutuhan jiwa mereka, sukacita, penghiburan, turun atas hidup mereka. Dan biarkan kami pulang dengan sukacita, mengawali tahun ini dengan pengharapan, karena Tuhan Immanuel bersama-sama dengan kami. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus,
menyertai, memulihkan, menjaga, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus menjemput gereja dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati semuanya. Selamat tahun baru.